Ya, pemirsa, kami informasikan perkembangan terkininya ini sudah Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah bergerak keluar dari Istana Merdeka. Iring-iringan juga sudah berjalan. Ini yang pakai Alphard ya? Yang pakai Alphard ya? Yang Alphard kan ya? Yang Alphard kan ya? Yang depan ya. Pasukan pengawal Presiden sudah bergerak meninggalkan Istana Merdeka. Saat ini Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah bersama-sama meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta bersama dengan rombongan pengawal dan juga pendamping menuju ke gedung Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol. Keduanya ini sepakat kompak untuk berangkat bersama dari Istana Kepresidenan. Waktu menunjukkan pukul 15:45. Semuanya sudah bergerak ini. Mobil-mobil rombongan juga sudah ikut meninggalkan. Tidak hanya keduanya, hari ini di Istana Kepresidenan turut mengantar dan mendampingi hingga ke KPU adalah Ketua TKN Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin, yaitu Erick Thohir, yang selama ini bertugas sebagai koordinator atau ketua yang mengomandani proses kampanye untuk 01, dan juga Pramono Anung yang sedari kampanye selalu mendampingi Joko Widodo dalam proses kampanye. Sementara itu untuk petinggi-petinggi dari partai koalisi, baik itu ketua umum, sekjen maupun ketua DPP, ini sudah berkumpul di KPU. Mereka berkumpul di sana dan nantinya akan bertemu dengan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sekarang jalan di depan Istana Merdeka, di Jalan Medan Merdeka Utara sudah kembali dibuka. Lalu lintas sudah sudah berjalan dengan normal kembali. Kendaraan sudah diperbolehkan lewat. Dan nantinya diperkirakan sesaat lagi Presiden Joko Widodo bersama dengan wakil terpilihnya Kiai Haji Ma'ruf Amin ini akan tiba di KPU untuk mengikuti rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019. Kita lihat terlebih dahulu, ini tampaknya perjalanannya cukup singkat dan Presiden terpilih Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah tiba di KPU. Ini kita lihat rombongannya disambut oleh Komisioner KPU Hasyim Asyari. Ya, menyapa awak media yang ada di KPU. Seperti tadi disebutkan oleh rekan Sylvia, memang rombongan ini dipimpin oleh Ketua TKN Erick Thohir. Lalu juga ada sempat disebutkan bahwa Ketua Harian TKN Muldoko akan mendampingi, tapi tampaknya tidak jadi ya, Mas Taufik Basari. Apakah ada informasi? Ya, kalau sekarang kan didampingi sama Mas Pram itu. Ya. Ya memang dari awal kita memang mempersiapkan Mas Erick Thohir dengan Mas Pram untuk mendampingi. Tapi pimpinan TKN yang lain tadi saya lihat sudah duduk di dalam. Misalnya ada Mas Trenggono ya. Sudah kemudian siap. ada Bahlil Hadalia dan ada beberapa nama lain sudah duduk di dalam. Koalisi partai duduk kursi partai pendukung saya lihat juga sudah campur ya. Jadi tidak lagi 01, 02 tapi kumpul. Ya, betul. Jadi ada PAN di sebelahnya, ada PSI sebelahnya, ada Perindo gitu.
betul-betul sudah Simbolik. tidak ada lagi ya 0102 ini simbolik. yang ada sekarang adalah nomor 3 yaitu Persatuan Indonesia. Ini adalah komisioner KPU, lalu Dan juga dari Bawaslu hadir, DKPP. dari DKPP. Ya, itu ketua DKPP. Lengkap ya komisioner KPU 7 Pak ya. Harjono ya, Pak Harjono ya. Para penyelenggara pemilu serentak untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun ini 2019. Baik. Ya, sambil mengikuti ketibaan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2019, saya juga akan kembali berbincang dengan narasumber saya yang ada di sini. Mas Tombas tadi hitung-hitungannya seperti itu tuh, bahwa sudah, apakah memang sudah ada pembicaraan? Pembicaraan secara formal sih belum ada ya, tapi memang secara matematis seperti yang disampaikan oleh Mas Kodari itu masuk akal ya. Tapi yang memang masih ada waktu lah untuk kita bicara bagaimana memperkuat parlemen ini, baik itu siapa yang akan memimpin DPR, siapa yang akan memimpin MPR. Menurut saya masih ada waktunya ya, tapi yang jelas semangat kebersamaan saat ini memang sudah muncul. Okay. Gitu. Untuk paling tidak untuk di segi parlemen ya. Tapi kalau soal pemerintahan juga belum mengkerucut kepada hal-hal tertentu. Tapi kalau parlemen lebih mudah memang dalam hal kita membangun kebersamaan dalam memimpin parlemen ini, bagaimana porsinya masing-masing itu lebih mudah dibandingkan ketika kita harus berbicara soal bagaimana bersama-sama di dalam. Ya, yang jelas dinamika di 2019 ini untuk pimpinan DPR MPR tidak akan seramai 2014 ya, karena 2019 ini kan sudah dikunci dengan Undang-Undang Susduk yang mengatur bahwa pimpinan DPR RI itu disesuaikan jumlah perolehan suara. Jadi dia tidak menjadi bola liar 100% ya. Paling tidak separuh persoalan itu sudah selesai, dan pada titik itulah kemudian ya apa yang diinginkan oleh Caimin itu memang hampir-hampir mustahil, karena pimpinan DPR itu ditentukan oleh Susduk. Nggak bisa kemudian Caimin mengatakan saya tuker aja deh wakil ketua DPR dengan ketua MPR, nggak bisa itu. Sudah ada undang-undangnya. Bapak-bapak, kita bergabung dengan KPU untuk menyaksikan rapat pleno terbuka penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2019. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang kami hormati pasangan calon presiden nomor urut 01 beserta tim pendukung. Yang kami hormati pasangan calon presiden nomor urut 02 beserta tim pendukung. Yang kami hormati Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang kami hormati pimpinan lembaga negara atau yang mewakili. Yang kami hormati Menteri Kabinet Kerja Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2019. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan TNI Polri atau yang mewakili. Dan yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan LSM, pegiat pemilu, dan rekan-rekan media yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Minggu 30 Juni 2019 bertepat di ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu tahun 2019 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wahdi Hafizi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memandu doa dengan menggunakan ajaran agama Islam. Bagi yang beragama lain dimohon dengan hormat untuk menyesuaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Tuhan pemilik alam semesta, Maha pemberi karunia yang tak terhingga. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan, anugerah yang Engkau turunkan, dan rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami, kepada bangsa Indonesia, sehingga kami dapat melalui rangkaian tahapan pemilu dengan penuh rahmat dan kasih sayang dari-Mu. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul untuk menyelesaikan salah satu di antara tahap akhir pemilu tahun 2019, yaitu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan mengharap ridho dan inayah dari-Mu, berkahilah kegiatan kami ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penjaga dan Maha Pembimbing, jagalah bangsa Indonesia dari perpecahan, lindungilah masyarakat Indonesia dari permusuhan. Kami memohon ridho-Mu untuk bangsa ini, agar Engkau dapat terus membimbing para pemimpin bangsa kami, para tokoh negara kami, serta kami yang berada di sini untuk meneruskan cita-cita perjuangan, memajukan bangsa Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia, bekerja untuk menjadikan Indonesia negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, lindungilah negara kami Indonesia dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dan dari segala bencana. Allahumma ja'al baladina Indonesia baldatan mubarakatan mutmainnatan ya'tiha rizqaha min kulli makanin. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina khasah wa min buldanil muslimina amah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dosa-dosa guru kami, karena tiada ampunan kecuali dari Engkau. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Istajib du'aana ya Rabb, fa innaka mujibas sa'ilin. Unsurna ya Rabb, fa innaka khairun nasirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan berita acara dan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang akan dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kepada Bapak Arief Budiman, dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini. Dalam rangka pelaksanaan rapat pleno terbuka
penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2019. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2019 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bahwa ketentuan pasal 417 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan pasal 4 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Sesuai dengan ketentuan KPU nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan keempat peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan paling lama 3 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan terhadap perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019, yaitu nomor 01-Pres-17 pada tanggal 27 Juni 2019 yang amarnya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987-06-08-06-KPU-KPU-2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, KPU melakukan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2019 pada hari ini, Minggu, tanggal 30 Juni tahun 2019. Hasil rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud di atas dituangkan ke dalam berita acara dan ditetapkan melalui keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2019. Salinan berita acara dan salinan keputusan KPU sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, partai politik peserta pemilu tahun 2019, dan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 427 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017, pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, sebelum salinan berita acara dan keputusan KPU diberikan kepada para pihak yang telah disebut di atas, saya persilahkan terlebih dahulu Bu Evi untuk membacakan berita acara dimaksud. Berita acara nomor 152-BA-09-KPU-6-2019. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019. Pada hari ini, Minggu, tanggal 30 bulan Juni tahun 2019, untuk melaksanakan ketentuan 1. Pasal 417 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan,
program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan keempat atas peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. 3. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019 dengan keputusan sebagai berikut. 1. Berdasarkan keputusan KPU nomor 987-8-01-8-KPT-06-KPU 5 Romawi 2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019, serta memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01 PHPU garis Pres garis 12 Romawi 2019 tanggal 27 Juni 2019 menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Kedua, penetapan pada angka 1 dituangkan dalam keputusan KPU. Demikian keputusan rapat pleno KPU yang dituangkan dalam berita acara ini dan ditandatangani oleh ketua dan anggota. Jakarta, 30 Juni 2019, ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU bersama-sama. Terima kasih Bu Evi. Selanjutnya akan saya bacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 11-85-PL.06-TT9-KPU-6 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1113-PL.02.2 /KPT-06-KPU-9 Romawi-2018 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1142-PL.02.2 /KPT-06-KPU-9 Romawi-2018 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987-PL.01.8 /KPT-06-KPU-5 Romawi-2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019. 4. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01-PHPU-17 Romawi-2019 tanggal 27 Juni 2019. 5.
5. Berita acara Komisi Pemilihan Umum nomor 152-PL.01-TT9-06-KPU-6 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 30 Juni tahun 2019 memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019. Ke-1, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 nomor urut 01 Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Profesor Dr. H.C. Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2019. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Arief Budiman. Selanjutnya, sebagaimana ketentuan di dalam undang-undang, akan diberikan salinan berita acara dan salinan keputusan KPU secara berturut-turut dimulai dari partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019. Nanti akan dipanggil satu-satu oleh pembawa acara. Selanjutnya, pada sesi kedua, akan diberikan berita acara dan salinan keputusan KPU kepada lembaga negara dan penyelenggara pemilu. Selanjutnya akan disampaikan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 dan 01. Selanjutnya akan dimulai pada sesi pertama kepada partai politik peserta pemilu tahun 2019. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penyerahan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu tahun 2019 yang pertama kepada peserta pemilu, partai politik peserta pemilu tahun 2019. Kami akan mengundang dari nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, mohon perwakilan untuk bisa ke depan. Selanjutnya Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Yang ketiga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. 4, Partai Golongan Karya atau Golkar. Yang 5, Partai Nasdem. Nomor 6, Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda. Selanjutnya Partai Berkarya. Nomor 8 Partai Keadilan Sejahtera. 9 Partai Persatuan Indonesia. 10 Partai Persatuan Pembangunan. 11 Partai Solidaritas Indonesia. 12 Partai Amanat Nasional. 13 Partai Hati Nurani Rakyat. 14 Partai Demokrat dan nomor urut 19 Partai Bulan Bintang dan nomor urut 20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Kami mohon perwakilannya untuk bisa menempati tempat sesuai dengan nomor urut. Dari yang paling sebelah kanan Bapak Ibu, itu adalah nomor urut 01 diawali dari PKB, dilanjutkan nomor urut 02 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 20 yaitu PKPI. Ya, dan selanjutnya mohon kesediaan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nanti pada waktunya untuk bisa menyerahkan secara langsung kepada perwakilan atau pimpinan dari partai politik peserta pemilu tahun 2019.
Pemirsa, saat ini tengah berlangsung penyerahan keputusan KPU dan juga berita acara kepada partai politik peserta pemilu 2019. Tampaknya partai politik peserta pemilu ini diurut berdasarkan nomor urut partai. Yang pertama adalah Partai Kebangkitan Bangsa, kedua Partai Gerindra, ketiga Partai PDI Perjuangan, keempat Partai Golkar, kelima Partai Nasdem. Ibu, selanjutnya ke-6 pada Partai Bapak Ibu Garuda. pimpinan partai politik peserta pemilu beserta pimpinan KPU Republik Indonesia untuk bisa merapatkan. Untuk akan ada sesi foto bersama rekan-rekan media. Ya, setelah seluruh partai politik peserta pemilu 2019 menerima berita acara dan salinan putusan KPU dilanjutkan dengan berfoto bersama seluruh komisaris komisioner KPU. Tetap di tempat dan kami akan mengundang untuk menerima penyerahan keputusan KPU Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada lembaga negara dan penyelenggara pemilu. Selanjutnya kami akan mengundang kepada perwakilan dari Presiden atau pemerintah yang akan diwakilkan oleh Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung. Kami mohon kesediaannya Bapak. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Ketua DPR Republik Indonesia Bapak Bambang Susatyo, dan kami juga turut mengundang dari Ketua MPR atau yang mewakili, DPD atau yang mewakili, Mahkamah Konstitusi atau yang mewakili, Mahkamah Agung atau yang mewakili, dan kami akan mengundang kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bapak Harjono untuk bisa bergabung Bapak, dan juga untuk Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Bapak Abhan untuk bergabung untuk bisa menerima surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2019. Ya, setelah partai politik peserta pemilu, berikutnya adalah berita acara dan salinan putusan KPU diserahkan kepada pihak pemerintah, kepada Presiden yang diwakili oleh Mensesnek. Tadi juga sudah datang bersama Presiden Jokowi, Pramono Anung, lalu dari DKPP, dari Bawaslu, Ketua DPR juga menerima berita acara dan salinan keputusan KPU. Yang terakhir yang akan menerima berita acara dan salinan putusan KPU adalah calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu, diawali dari capres-cawapres terpilih. Ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu tahun 2019. Mohon berkenan dari pasangan calon dengan nomor urut 02, yang dalam hal ini diwakilkan oleh tim pendukung dari pasangan calon nomor urut 02, Bapak Habibur Rahman, untuk bisa mewakili dari pasangan calon nomor urut 02 menerima surat keputusan Komisi Pemilihan Umum. Untuk pasangan calon nomor urut 2 menerima salinan keputusan KPU dan berita acara yang diwakili oleh Habibur Rahman. Kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan dari pasangan calon nomor urut 02.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih kepada pasangan calon dengan nomor urut 01. Kami mohon berkenan kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk bergabung bersama pimpinan KPU Republik Indonesia untuk menerima surat keputusan. Ini adalah presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2019 yang menerima keputusan KPU. Baik, kami ucapkan Setelah terima menerima kasih keputusan, kepada berfoto pasangan bersama calon nomor urut dengan 01 Komisioner untuk KPU. tetap di tempat. Selanjutnya untuk pimpinan KPU Republik Indonesia, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya sambutan dari pasangan calon presiden dengan nomor urut 01 kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, Ketua dan anggota DKPP, yang saya hormati para ketua dan pimpinan, serta sekjen partai politik yang hadir, seluruh tim kampanye, Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita semuanya bersyukur KPU telah menyelesaikan tugas konstitusionalnya untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih melalui pleno terbuka yang baru saja kita ikuti. Saya dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada kami berdua untuk melanjutkan tugas sejarah, mengemban amanat penderitaan rakyat, membawa seluruh rakyat Indonesia menuju Indonesia maju yang bermartabat sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kami berdua akan mendedikasikan diri kami untuk mencapai cita-cita para pendiri bangsa. Kami berdua akan berjuang sekuat tenaga, akan bekerja sekuat tenaga untuk melanjutkan fondasi yang telah kami bangun bersama Bapak Yusuf Kalla pada periode pertama pemerintahan. Kami menyadari bahwa Indonesia adalah negara besar. Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan satu orang, dua orang, atau sekelompok orang. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto dan Pak
Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini. Saya yakin beliau berdua adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju, dan makin adil dan makmur. Terakhir, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik yang sempat membelah kita, 02 dan 01. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua dan para anggota KPU, Ketua dan para anggota Bawaslu, Ketua dan para anggota DKPP, Bapak Presiden terpilih, Bapak Jokowi Widodo, Ketua dan seluruh anggota tim kampanye nasional, Ketua DPR, para Menteri Kabinet Kerja, para pimpinan partai politik, seluruh Bapak yang mewakili Pak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno, beserta seluruh anggota BPN, seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai. Terlebih dahulu kami menyampaikan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kami, Pak Jokowi dan saya telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Ini adalah merupakan amanat dan tanggung jawab yang diberikan rakyat Indonesia kepada kami untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa dalam rangka menjadikan Indonesia maju dan sejahtera. Karenanya amanat dan tanggung jawab ini kami terima dengan ridho dan ikhlas. Dan kami berjanji untuk bekerja keras. Selanjutnya saya menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Joko Widodo. Dengan selesainya seluruh tahapan pemilu 2019 ini, sekarang tiba saatnya bagi kita semua untuk memulai perjalanan berikutnya, yaitu bekerja untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bekerja untuk kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita semua sekarang kembali rukun kembali. Jangan lagi ada tidak bertegur sapa antara satu dengan yang lain, antar tetangga, antar teman, antar keluarga, hanya karena berbeda pilihan politik. Jangan ada lagi saling memblokir di media massa. Dan itu sudah harus kita akhiri, dan mari kita sambung kembali tali silaturahim sebagai sesama bangsa, karena banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan,
Dan untuk itu semua membutuhkan persatuan dalam pelaksanaannya, yaitu untuk Indonesia yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih atas sambutannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga, KPU Republik Indonesia ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang erat selama ini kepada para penyelenggara pemilu, jajaran KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan KPPS. Kepada jajaran Bawaslu, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam, PPL, dan pengawas TPS, serta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. KPU juga patut berterima kasih atas dukungan sehingga pelaksanaan pemilu ini berjalan aman dan damai. Kepada Kepolisian Republik Indonesia, kepada Tentara Nasional Republik Indonesia, kepada lembaga dan kementerian negara. KPU berterima kasih juga kepada partner yang selama ini membahas banyak hal selama proses penyelenggaraan pemilu, kepada Kementerian Dalam Negeri, kepada Komisi 2 DPR RI, kepada Kementerian Polhukam. KPU berterima kasih kepada seluruh peserta pemilu, baik partai politik, calon DPD, dan tentu saja pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 dan 02. KPU berterima kasih atas kehadiran pemantau pemilu, baik dari dalam dan luar negeri, teman-teman NGO, masyarakat pemilih, media massa cetak dan elektronik, serta seluruh pihak yang kami mohon maaf tidak kami dapat sebut satu persatu. Semoga di hari yang penuh berkah ini, demokrasi dan pemilu kita semakin hari bisa menjadi semakin lebih baik. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2019 dengan ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari TKN maupun dari BPN juga tadi kita saksikan bersama-sama ajakan selfie yang hadir. Presiden Jokowi tampak melayani satu persatu ajakan untuk selfie. Dan selesai dari lantai acara yang digelar di lantai 2 gedung KPU, diharapkan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih memberikan pidato di lantai 1. Di lantai 1 inilah Ketua KPU Arief Budiman berharap ada konferensi pers bersama antara paslon 01 dan paslon 02 begitu selepas rapat pleno terbuka. Namun karena paslon 02 tidak menghadiri acara ini, maka konferensi pers akan dilakukan oleh paslon terpilih yaitu Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Menyimak kembali pidato yang disampaikan oleh Joko Widodo, ada 3 hal yang menjadi inti. Yang pertama adalah Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin bersedia untuk mendedikasikan dirinya demi mencapai cita-cita para pendiri bangsa.
Lalu juga secara khusus dalam pidatonya menyebut nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang diajak untuk bersama-sama membangun negara. Lalu juga ada ajakan untuk kembali bersatu menjadi Indonesia. Hal yang sama juga disampaikan dalam pidatonya oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga menyampaikan kembali komitmennya untuk bekerja keras demi mencapai keadilan sosial dan juga kemaslahatan bagi seluruh bangsa Indonesia demi mencapai Indonesia yang sejahtera. Harapan untuk rukun kembali juga dilontarkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang menarik adalah gestur dari Habibur Rahman, Kabid Advokasi dan anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra yang diutus untuk menerima keputusan KPU terkait penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Selepas menerima putusan, Habibur Rahman tampak mendatangi Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan memberikan ucapan selamat. Satu gestur yang cukup baik, begitu dilanjutkan dengan Joko Widodo dalam pidatonya yang menyebut secara langsung nama Prabowo dan Sandiaga Uno dan diajak untuk bersama-sama membangun negara. Ya, tampak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah turun ke lantai 1, lokasi di mana akan dilakukan konferensi pers. Kita saksikan bersama para ketua umum dan sekjen parpol juga sudah mulai meninggalkan ruangan dan beranjak ke lantai 1 untuk menyimak bersama-sama konferensi pers yang akan dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2019. Gambaran susunan kabinet gimana Pak? Di podium Pak, naik ke podium Pak. Dikit ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita lalui bersama penetapan dari KPU
untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kita semuanya telah hampir lebih dari 10 bulan ini bergelut dengan urusan politik, dengan telah selesainya tugas konstitusional dari KPU yang tadi sudah menetapkan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Marilah kita kembali bersama-sama bersatu lagi, menjaga persatuan, bersama-sama membangun negara ini, bersama-sama memajukan negara ini. Jangan ada lagi 01, 02, jangan sampai ada lagi antar tetangga tidak saling sapa, antar kawan tidak saling omong. Karena semua kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Marilah kita bekerja kembali. Negara ini memerlukan kerja keras kita semuanya, tanpa kecuali. Besok kita langsung kerja. Terima kasih, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih perlu waktu, karena saya pun harus mengajak berbicara untuk yang sudah ada di dalam, yaitu Koalisi Indonesia Kerja. Tapi seperti yang sudah sering saya sampaikan, kita terbuka untuk siapapun bersama-sama memajukan negara ini, bersama-sama membangun negara ini. Kapan ketemu Pak Prabowo? Tanyakan Pak Prabowo, kapan ketemu Pak Jokowi? Enam bulan pertama setelah dilantik, nanti saya sampaikan secara gamblang dalam forum yang lain. Itu yang ngundang MPR. Tapi saya dan Pak Kiai Ma'ruf Amin akan sangat berbahagia apabila Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno datang dalam pelantikan yang akan datang. Udah. Demikianlah konferensi pers yang disampaikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo. Tadi di hadapan media juga ada tanya jawab, termasuk yang paling ingin diketahui adalah kapan dua tokoh bangsa ini, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan bertemu begitu. Namun ternyata dijawab dengan sedikit guyon oleh Jokowi, diminta untuk bertanya kapan
Prabowo Subianto bertemu dengan Joko Widodo. Kita masih menunggu pertemuan dua tokoh ini untuk betul-betul menyuarakan, menggemakan semangat untuk rekonsiliasi begitu. Yang diharapkan sebetulnya bisa terjadi pada hari ini, namun rupanya masih harus menunggu karena Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno tidak bisa menghadiri acara rapat pleno terbuka pada hari ini. Yang juga menarik tadi disampaikan bahwa meskipun acara pelantikan yang menyelenggarakan adalah MPR, namun Jokowi berharap nantinya Prabowo Subianto akan datang menghadiri pelantikan. Jika kita ingat pada 2014 lalu, Prabowo Subianto hadir dalam pelantikan Joko Widodo dan Yusuf Kala ketika itu. Kita akan bertanya langsung, saya ada bersama Mas Hendarsam di sini. Nanti akan datang, Mas, apakah sudah diagendakan Oktober nanti? Ya, saya pastikan Pak Prabowo dan Bang Sandi akan hadir pada saat pelantikan. Seperti halnya 2014 juga. Ya. Dan ini kita menganggap bahwa pada saat pelantikan tuh tentunya itu merupakan acara yang lebih sakral dan lebih sifatnya kenegaraan, sehingga adalah waktu yang tepat bagi Pak Prabowo secara formal untuk menyampaikan ucapan selamat dan juga menghadiri pelantikan tersebut. Seperti itu. Oke, dipastikan sekali lagi ya, kita pastikan. akan hadir pada pelantikan Oktober nanti.